Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Insya Allah kita semua berkumpul pada hari ini di acara yang diselenggarakan oleh Dana Mustadafin, yang ini program kelas keislaman online kali ini. Oke, sebelumnya gimana nih kabarnya semuanya? Baik ya? Boleh dong dinyalain dulu mic-nya. Alhamdulillah baik. Oke, Alhamdulillah baik. 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 Alhamdulillah. Kita bisa berketemu di kesempatan kali ini tuh semua juga berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Oke semuanya kenalin. Nama aku Husain Fadlullah Alatas yang insya Allah pada kesempatan kali ini aku akan menjadi MC pada acara kita kali ini. Yang insya Allah kita semua nih lagi kumpul di acara Dana Mustadafin kali ini kita akan membahas bersama-sama apa sih itu akhlak. Ya, oke mungkin pertama-tama ada nggak yang mau ngejelasin kira-kira akhlak itu apa? Boleh dinyalain mic-nya, ada nggak yang mau ngejelasin gitu? Sharing-sharing pertama-tama kita sharing akhlak itu apa sih? Oke deh, mungkin masih pada malu kali ya. Oke, langsung aja kali ya. Mungkin karena ustadznya udah datang. Baik, pertama-tama aku akan ngejelasin bahwa Divisi Pendidikan Dana Mustadafin secara reguler menyelenggarakan program Pastolan ini bulanan, yang dimana mereka itu membahas berbagai tema keislaman, termasuk tema agama, akidah, akhlak, dan topik-topik menarik lainnya. Makanya supaya kalian gak ketinggalan, dimohon untuk ngikutin grupnya dari Dana Mustadafin dan ikuti follow Instagram Dana Mustadafin untuk yang pastinya biar gak ketinggalan acara-acara selanjutnya dari Dana Mustadafin. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita udah kedatangan Ustadz kita, Ustadz Harun, Ustadz Harun Badri. Alhamdulillah ya Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullah. Suara saya kedengeran, Mas Alhamdulillah Ustaz, kedengaran Mas Ustaz. Husin. Makasih Ustaz. Oke, Ya, Alhamdulillah Ustaz. Oke, Mas Husin sehat, apa kabar? Alhamdulillah Ustaz. Syukran Ustaz. Terima kasih Ustaz untuk waktunya Ustaz Alhamdulillah. udah mau memberikan waktu sharing bersama kita Sama-sama semua ya Ustaz ya. kita juga terima kasih buat Mas Husin, buat tim Divisi Pendidikan dan Mustadafin. Alhamdulillah. Oke nih, buat teman-teman yang pengen tahu seputar Ustadz Muhammad Harun Al-Rasyid ini. Beliau itu adalah lulusan pendidikan S1 dan S2 Universitas Internasional Al-Mustafa Iran. Pengalaman belajar beliau salah satunya yang paling besar adalah dosen di Al-Mustafa Open University dan juga guru SMP dan SMA plus Al-Kausar di Malang. Mungkin udah pada nggak sabar kali ya ingin belajar langsung dari Ustadz Muhammad Harun Al-Rashid ini. Mungkin langsung aja ya kita buka acara kali ini dengan bersama-sama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, insya Allah semua yang mendapatkan keberkahnya. Oke, tips dari aku nih. Mungkin untuk semua yang ikut di acara kali ini, biasakan untuk selalu membawa buku ya. Nih, aku juga nyiapin buku nih. Aduh, kelihatan nggak nih? Ya, ketutupan nama ininya. Pokoknya jangan lupa untuk mencatat poin-poin penting dan nanti akan ada sesi tanya jawab. Kalian bisa catat tuh di situ pertanyaan-pertanyaan yang, wah apa ya kira-kira nih yang aku bisa tanya ke Ustadz Harun Rashid ini. Oke, mungkin itu aja dari aku. Sekian. Dan selanjutnya akan dilanjutkan kepada Ustadz Muhammad Harun Al-Rashid. Fadl Mashkuran. Terima kasih Ustadz. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mayamin amma ba'd. Suara saya kedengaran, teman-teman sekalian? Jelas, tidak ada kresek-kresek putus sambung. Dengaran Ustadz, Alhamdulillah. Jelas Ustaz. Oke, baik, alhamdulillah. Teman-teman sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih waktunya yang telah diberikan oleh Mas Husin dan Mas Husin Fadlullah tadi ya. Masya Allah namanya Mas Husin Fadlullah.
Baik, Mas Husin, terima kasih waktunya yang telah diberikan. Demikian waktu yang diberikan kesempatan besar ini oleh Divisi Pendidikan dan Ustadz Afin kepada saya untuk menemani adik-adik di bidang akhlak ya, terkait dengan akhlak, bagaimana membangun akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan ya sekilas tentang saya. Jadi saat ini saya bisa dipanggil Ustadz Harun ya, dan sibuk di SMP SMA Plus Al Kausar Malang. Sesi perkenalan dulu ya Kak Husin ya. Sesi perkenalan. Baik, Iya, saya Malang, aslinya dari Jawa Tengah. Jadi jadi setelah dari Iran selesai, jadi 2018 saya selesaikan studi saya S2-nya, saya kembali ke Indonesia langsung ke Malang karena keluarga saya ada di Malang, akhirnya saya ngikut mereka untuk menetap di Malang saja. Seperti itu ya. Kita langsung mulai pelajarannya, kajiannya ya Mas Husin ya. Saya share bisa oke, baik. Teman-teman, tema kajian kita adalah terkait dengan akhlak. Akhlak itu apa? Tadi ditanyakan oleh Mas Husin. Siapa yang tahu akhlak begitu ya? Jadi pembahasan kita terkait dengan akhlak. Sebenarnya teman-teman sekalian, suara saya nggak putus sambung ya, Mas Husin ya? Dasar jelas. Oke, jelas. Jadi teman-teman sekalian, pembahasan akhlak itu pembahasan yang sedikit rumit sebenarnya. Kenapa dikatakan rumit? Kenapa dikatakan rumit? Ya, karena akhlak ini semacam masuk kepada perilaku yang sesuai dengan agama. Jelas sampai di sini? Baik, sekarang kita ingin tahu sebenarnya akhlak itu perbedaannya dengan adab itu apa kira-kira? Salah satu yang membedakan antara akhlak dengan adab adalah akhlak itu aturan moral yang mengendalikan pelaksanaan adab. Maksudnya apa? Akhlak itu lebih umum daripada adab. Adab itu mengikuti akhlak. Seperti itu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Misalnya kalian puasa. Jelas sampai di sini? Kalian berpuasa. Oke? Kita berpuasa ini. Puasa itu termasuk hukum kan? Termasuk kewajiban yang harus kita laksanakan. Puasa Ramadan misalnya. Kita harus puasa. Nah, setelah kumandang azan, tok 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 Allahu Akbar, terus kita berbuka puasa. Nah, berbuka puasa, ada sebagian orang berbuka puasa dengan minum segentong es, misalnya. Setelah segentong es, apalagi satu bakul itu maksudnya satu piring yang penuh, begitu ya. Satu piring penuh, satu bakul nasi plus apa yang berarti itu nasi padang misalnya dengan lauknya yang begitu berlemak ya, misalnya ayam goreng ya, seperti itu. Nah, ini adalah termasuk pembahasan akhlak di sini. Bagaimana pembahasan akhlak di sini, teman-teman sekalian? Ya, karena ketika kita makan, itu harus menjaga akhlak kita. Di situ ada akhlak, ada adab. Mana akhlak dan mana adabnya, teman-teman sekalian, adik-adik yang sangat saya cintai? Mana perbedaan antara akhlak di saat makan dengan adab di saat makan apa? Nah, akhlak di saat makan itu menurut ayat Al-Quran, kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah kalian, tapi jangan berlebihan. Nah, ini akhlak. Kita dibolehkan makan kan? Kita dibolehkan makan saat ketika berbuka puasa. Makanlah. Nah, kata Allah kalau sudah apa namanya? Kalau kalian puasa dan sudah azan maghrib, makan. Tapi makan yang bagaimana? Nah, dalam ayat lain disebutkan, kulu wasrobu wala tusrifu. Makan minumlah, tapi jangan berlebihan. Nah, ini adalah akhlak. Berbeda dengan adab. Kalau adab bagaimana? Kalau adab,
Kalau adab itu tata krama kalau kita ya. Kalau kita tata krama kalau di Indonesia, bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Jawanya apa Mas? Mawas Hussein. Biar Wah, bahasa saya kurang Jawanya. tahu. Ustaz. Oke, kalau kita tanya bahasa Malangnya sama Mas Hussein. Mawas Hussein, tata krama apa? Saya Romo. bukan orang Jawa. Apa Mas Hussein? Mawas Hussein? Om, Fawaz Hussein. Mawas Hussein. Oke, orang Jawa. Iya, silakan. Tahu saya Kromo, Ustaz. Kromo, Toto Kromo ya, Toto Kromo. Ya, Ustaz. Baik, kata Mas Fawaz Hussein, Toto Kromo. Nah, perbedaannya akhlak dengan adab begitu. Akhlak saat makan adalah jangan berlebih-lebihan, secukupnya saat tubuhmu cukup mencerna untuk tubuhmu saja, sementara adab apa? Adalah tata krama saat makan. Misalnya, kalau di Malang itu adab itu misalnya duduknya apa ya Mas Fawaz Hussein? Kalau kita duduknya itu tidak apa adab makan itu, tidak jegang ya namanya ya Mas Fawaz Hussein ya. Tahu di sini jegang nggak? Kalau sama-sama Jawa kayaknya paham jegang. Kaki diangkat satu. Oke, maaf Mbak Fazahra, apa Mbak Fazahra bisa jelaskan jegang? Biasanya yang kakinya diangkat ke atas Oke, atau nah itu kakinya diangkat. Nah itu kalau menurut sebagian tempat itu nggak beradab sama sekali. Nah dibilangnya nggak berakhlak. Padahal bukan berakhlak, tapi yang benar itu nggak beradab begitu. Itu nggak punya tata krama begitu. Kalau kata Mas Fawaz Hussein itu nggak punya toto kromo wong iki cah iki gitu. Gitu ya Mas Fawaz Hussein ya. Iki arek nggak duwe toto kromo blas kata orang Malang. Baik, jelas ya perbedaan antara akhlak dan adab. Yang pertama, ya Mas Hasan Rifai bisa dijelaskan ulang mungkin. Apa perbedaannya antara akhlak dan adab saat makan? Ketika makan ya, kalau yang Ana tahu ya, ketika makan tadi dari ayat Al-Quran kulu washrabu apa gitu. Itu bahwa ketika makan Luas robu wala tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. ya yang Itu Ana akhlak ya. mm, Oke, adabnya gimana makan? nggak mengangkat kaki itu. Kalau yang bahasa Jawanya saya lupa tadi. Oke, kalau Indonesia itu nggak mengangkat kaki. Padahal ya Rasulullah itu kalau makan kalian pernah lihat nggak? Pernah lihat tata cara Rasulullah makan nggak? Itu satunya duduk di bawah, satunya diangkat. Itu jegang itu namanya. Dan nah itu adab itu berbeda-beda teman-teman sekalian, adik-adik sekalian. Ingat di sini adab itu satu tempat berbeda dengan tempat yang lain. Tapi kalau akhlak seluruh tempat itu sama. Kenapa? Karena akhlak itu mengatur keseluruhan hidup kita antara satu dengan yang lain. Tanpa akhlak itu nggak akan jalan dunia ini seperti itu. Sementara adab itu berbeda-beda dari satu tempat dengan tempat yang lain itu berbeda-beda. Nanti akan kita jelaskan lagi. Yang kedua, berbeda dengan adab, akhlak memiliki prinsip yang tetap dan tidak berubah. Kenapa? Karena akhlak ini berasal dari filsafat, dari madhab, atau dari agama. Intinya bagaimana? Mas Hussein dan teman-teman yang lainnya, akhlak itu adalah ajaran agama. Setiap agama pasti memiliki apa kalau kita bilang fikihnya, memiliki tata aturan dalam agama tersebut. Nah, itulah akhlak. Itulah apa namanya? Kita bisa dikatakan fikih. Jadi kalau kita kerucutkan lagi, akhlak itu identik dengan fikih ya. Identik dengan fikih. Sementara adab itu identik dengan apa? Adab identik dengan tata krama, keseharian, mana yang baik, mana yang buruk, begitu. Jelas ya? Itu perbedaan yang kedua. Yang ketiga, akhlak bersifat universal, menyeluruh, dan tidak bergantung pada tradisi atau kebiasaan suatu
masyarakat. Jelas sampai di sini adik-adik sekalian? Nah, ingin saya tanya, ingin saya ini apa namanya? Saya bagi pengalaman hidup saya nih. Saya dulu waktu sebelum belajar ke luar negeri, itu istilahnya saya sangat terkenal suka senyum. Jadi saya sebelum ke sana, sebelum ke Iran untuk menuntut ilmu, itu saya apa namanya sudah dikenal dengan suka senyum. Nah, begitu senyum di sini ke semua ya, baik ke laki, ke perempuan, istilahnya hormat begitu. Ya, senyumnya orang Indonesia, hormatnya orang Indonesia kita tahu sendiri, ke semua orang itu senyum, kecuali ke usia yang sepantaran, ke cewek cantik misalnya, nanti dibilang suka begitu ya. Begitu ya Mbak Silvilla ya. Mbak Silvilla Az-Zahra misalnya, senyum-senyum sendiri sama cowok yang sepantaran, nah itu nggak boleh Mbak Silvilla. Oke. Nah, dulu saya itu suka senyum seperti itu. Akhirnya begitu sampai di sana kok ini orang-orang Iran ini kok jarang senyum ya. Akhirnya saya ngikuti peradaban yang ada di sana, yaitu ngikuti kebudayaan yang ada di sana. Akhirnya lama kan di sana, akhirnya pulang ke Indonesia, saya terlihat agak serem gitu ya, cemberut gitu ya. Ini dulu kamu senyum-senyum, suka senyum sekarang kok. Nah, akhirnya terbawa kan. Nah, kalau akhlak itu kita harus menghormati. Penghormatan kita kepada orang lain itu apa? Penghormatan kita orang lain akhlak dengan adab. Secara otomatis kita harus lebih mengutamakan akhlak. Kalau adab hanya mengikuti, jelas ya. Akhlak di saat kita berhadapan atau berjumpa dengan orang lain, kita harus menghormati satu. Adabnya bagaimana? Nah, adabnya beda-beda. Adabnya itu kalau di Iran sana itu nggak suka senyum kepada orang lain, tapi kalau di Indonesia itu sedikit senyum atau nunduk gitulah istilahnya ya. Oh ya, Mbak Safina Tunaja dari Jember tadi ya. Silakan Mbak Safina. Iya, tadi Ustadz bilang kalau Nabi Muhammad atau Rasulullah ketika makan mengangkat satu kaki. Mengapa Ya, di sini justru tidak diperbolehkan, justru tidak ya, dianggap sopan? betul sekali. Nah, itulah pentingnya kita belajar. Jawab ya, jawab langsung ya Mbak Safina ya. Iya, Inilah perlunya kita belajar terkait dengan akhlak dan adab teman-teman sekalian. Jadi kalau kita sudah belajar terkait dengan akhlak, berarti ketika dikatakan bahwa Rasulullah itu ada yang pernah dengar hadisnya enggak? Ini buistu liutammima makarimal akhlak. Apa artinya? Ada yang tahu? Hadis yang sangat ma'ruf sekali. Sesungguhnya aku dibangkitkan. Nah, akhlak ini adalah apa? Berbeda dengan tai. Apa bedanya? Nah, apa? Makan yang sesuai akhlak, yang sesuai syariat, yang sesuai dengan agama. Nah, dari hadis ini, yang sesuai dengan agama, sesuai dengan madhab, ataupun filsafat, itu semua sesuai, itu adalah yang apa? Adalah kulu washrobu wala tusrifu. Agama mengatakan seperti itu. Makan minumlah, jangan berlebihan. Adapun tata krama makannya, tata krama makan, itu boleh sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kalau di Mekah sana jegang itu Mbak Safina itu hal yang lumrah. Kita ke Iran, kalau Mbak Safina nanti ke Iran, itu makan di bawah itu biasa. Makan di bawah, terus digelar kayak kita dikasih tikar begitu ya. Dikasih tikar, terus tikarnya apa namanya? Kalau di sana sofre, khusus tikar untuk makan begitu. Tadi Mbak Safina aja, kenapa orang Indonesia kok nggak duduknya nggak jegang gitu ya? Saya bisa terangkan bagaimana, atau di sini Mas Husin bisa praktekkan bagaimana Rasulullah ketika saat makan. Biasanya kalau
Jamaah-jamaah itu makanya seperti Rasulullah ya Mas ini. Duduk di bawah, terus sedikit kakinya jegang begitu, kakinya angkat satu. Jadi duduknya kayak tahiyat begitu ya. Tahiyat yang pertama kalian lihat, tahu? Nah, tahiyat yang pertama itu seperti itu persis duduknya. Nah, cuma kaki satunya diangkat, menutup apa? Untuk menekan perut begitu teman-teman sekalian. Menekan perut supaya apa? Menekan perut supaya tertahan perutnya. Kalau duduk dengan duduknya Rasulullah, Mbak Safinatun Najah tadi, nah seperti itu kayak Mas Husin tadi. Oke, kelihatan ya. Nah, itu agak langsung tertekan perutnya, nggak makanya jadi nggak banyak-banyak begitu. Berbeda kalian kalau duduk di bawah terus sila. Berbeda lagi dengan duduk di bangku. Kalau duduk di bangku di kursi itu lebih banyak makanya tentunya. Sementara kita di Indonesia rata-rata duduknya di bangku, di meja ya. Nah, itu makanya orang kita sudah istilahnya pendek-pendek, makanya banyak akhirnya melar ya. Seperti saya ini melar, pipinya melar, badannya melar. Begitu ya. Baik, selanjutnya eh, Kak Husin bisa share screen mungkin? Saya kayaknya kalau share screen internet saya putus sambung. Oke, kita lihat apa itu menghargai ya. Menghargai, sebelum kita membahas apa itu menghargai, tolong bisa diklik look-nya Kak divisi ke oke. Di situ kita akan lihat, cermati filmnya dengan baik ya. Kita lihat bersama filmnya.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด จะไปไหนก็ไป ไม่มีที่นอนให้
ร้านกูเหรอไอ้เป็นออกไป มันไปทำอะไรให้ปลานักหนา มองหายเหม็นแล้วสิโอ้ย มันไม่อยู่แล้ว Apa itu menghargai dari film tadi, teman-teman sekalian? Apa itu menghargai? Bisa terjawab dengan jelas ya. Baik. Menghargai adalah tindakan memperlakukan orang lain dengan sopan, memahami perasaan dan pandangan mereka serta menghormati hak mereka sebagai individu. Baik, satu pertanyaan besar di sini, adik-adik sekalian yang sangat saya cintai. Menghargai termasuk adab atau akhlak? Menghargai termasuk adab atau akhlak? Akhlak, Ustaz. Akhlak. Baik, akhlak, kata Mbak Aminah, kata Mbak Safinatun Najah. Siapa lagi? Setuju akhlak Ustaz. Itu termasuk akhlak. Setuju akhlak semua kayaknya ya, Mas Bisma.
Mas Bisma dari mana tadi belum memperkenalkan diri? Apa Ustaz? Ada kendala jaringan tadi. Baru login jam Oh, sama 16.30. dengan saya berarti. Oh ya, dari mana Mas Bisma? Dari Jakarta Timur Ustaz. Oh, Jakarta. Baik. Baik, selanjutnya yang lain Mbak Silvila Zahra. Termasuk akhlak atau adab? Akhlak. Oke, baik. Teman-teman sekalian semuanya menjawab dengan benar ya, menghargai termasuk tentunya menghargai termasuk akhlak. Kenapa akhlak? Karena akhlak sekali lagi itu tadi adalah perintah dari agama. Menghargai kepada orang lain itu adalah termasuk perintah agama kita, termasuk perintah Islam yang sangat-sangat ditekankan, yang sangat selalu diutamakan oleh Rasulullah. Bahkan kalian pernah dengar kan, yang pernah dengar nggak ayat yang turun? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ini terkait dengan siapa? Ini terkait dengan Ahlul Bait Rasulullah, yaitu Ali, Hasan, Hussein, dan Fatimah. Ceritanya bagaimana? Ceritanya teman-teman sekalian, waktu itu Hasan dan Hussein lagi sakit. Hasan dan Hussein lagi sakit, terus menghadap ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini Hasan Hussein lagi sakit. Apa yang harus kami lakukan? Bernadarlah puasa. Nah, ketika mereka bernadar puasa selama 3 hari, begitu hari pertama datang mereka mau berbuka puasa, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Yang terjadi datang begitu mereka mau buka puasa ini lagi asik-asiknya, wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskinan. Mereka memberikan makanan yang sudah mau disantap ini kepada seorang miskin. Yang kedua, yang hari kedua juga demikian. Miskinan wa yatiman. Yang hari kedua datang orang yatim ketok-ketok di rumah mereka. Kata Ali, cukup makananku saja diberikan kepada yatim ini. Tapi yang lain diberikan semua. Fatimah memberikan makanannya, Hasan Hussein memberikan makanannya. Yang ketiga, hari ketiga juga demikian. Mereka sudah siap menyantap, enak begitu, sudah lapar sekali nih ya. 2 hari sudah nggak makan begitu ya. Nah, 3 hari begitu juga. Yang ketiga, Asira itu apa? Yaitu orang yang habis lepas dari penjara. Kan habis orang lepas dari penjara belum punya rumah, masih kelaparan. Ketika kelaparan minta siapa yang mau memberikannya. Nah, ini kebetulan yang diketok adalah rumahnya Sayyidatul Fatimah Az-Zahra. Akhirnya mereka 3 hari nggak makan, nggak minum, minum saja istilahnya. Mereka nggak makan apa-apa selama 3 hari. Tapi Hasan dan Hussein alhamdulillah waktu itu kesehatannya sudah membaik. Akhirnya kejadian ini turunlah ayat wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Demikian juga Sayyidah Az-Zahra teman-teman sekalian. Sayyidah Zahra itu kalau doa panjang sekali. Apa doa yang selalu beliau ungkapkan kepada Tuhannya, yaitu beliau selalu mendoakan orang lain dulu, sampai-sampai putranya Hasan Hussein selalu protes, kenapa Mami, kenapa Mah, kamu kok selalu mendoakan orang lain, nggak kita dulu, nggak keluargamu, bahkan dirimu sendiri. Apa katanya? Al-jaru sumaddar, kita utamakan tetangga dulu, baru kita sendiri, baru pribadi kita sendiri, begitu ya. Jelas sampai di sini? Jelas sampai di sini teman-teman sekalian? Suara saya nggak putus sambung ya, Mas Hussein? Jelas, alhamdulillah jelas. Baik. Oleh karena itu dari film tadi itu kira-kira ada 2 potongan tadi ya. Yang pertama, orang yang rela menghormati orang lain, bukan hanya orang lain ya. Tadi ada tanaman dia perhatikan betul. Ada orang tua itu siapa? Berarti orang yang lebih tua dari dirinya. Ada orang kecil, yaitu orang yang lebih kecil dari dirinya dengan kasih uang, orang fakir tadi. Bahkan anjing tadi ya, sempat dikasih makan ya sama dia ya. Jadi hidup yang pertama, yang film potongan yang pertama itu kita harus mencontoh seperti dia, tidak hanya keluarga kita saja, tapi orang lain. Nah, itu adalah
itu adalah pengorbanan kita kepada orang lain, yaitu apa namanya? Sesuai dengan tema kita, menghargai. Adapun yang kedua, potongan film yang kedua ada yang bisa menjelaskan nggak di sini, teman-teman sekalian? Waktunya masih cukup, Mas Husin? Masih Ustaz, masih cukup. Oke, Masih ada setengah jam lagi. silakan ada yang bisa menjelaskan di sini potongan yang kedua. Kayaknya Mbak Silvilah nih yang siap. Silvila Azahra bisa jelaskan potongan yang kedua? Silakan Mbak Silvila. Boleh. Ya, menurut saya dari potongan film kedua itu kita jangan terlalu cepat untuk apa ya, melihat keburukan orang lain. Jangan melihat dari penampilannya yang buruk rupa, padahal tujuan dari gelandangan tidur di situ kan untuk menjaga toko si pedagang tersebut gitu. Jadi jangan sampai perbuatan kita itu tidak menyenangkan bagi orang lain, kalau orang tersebut itu mempunyai baik, sehingga akhirnya Iya, bagus sekali. Inti yang dapat saya ambil dari Mbak Silvila itu kita jangan terburu-buru Jangan terburu-buru menghukumi orang lain dengan hal-hal yang negatif. Begitu ya Mbak Silvila Zara ya. Yang lain bisa jawab gak selain Mbak Safina, Mbak Fazahra, Mas Bisma? Kita pengen kenalan juga nih. Boleh izin Ustaz. Oke, silakan. Ini siapa ini? Atas nama Bisma Ustaz. Mas Bisma lagi. Oke, silakan Mas Bisma. Bismillah ya Ustaz. Kalau menurut saya saya satu pendapat juga sama Kak siapa tadi, Kak Sylvia. Kita maksudnya nggak boleh memandang sebelah, jangan melihat seseorang sekedar dari penampilannya terus kita menganggap dia itu orang buruk gitu loh Ustaz. Dan juga kita Betul juga sekali. selain kita harus nggak boleh memandang seseorang dari depannya aja, kalau kita filosofikan jangan lihat buku dari sampulnya aja. Kita juga sebagai manusia juga harus peka kalau ada orang yang ternyata di orang itu kelaparan, kita juga harus membantunya kalaupun tidak harus membantu sebagai seorang muslim, setidaknya kita menolong dengan jiwa sebagai manusia, sebagai kemanusiaan gitu loh Ustaz. Karena dilihat kan dari Betul film sekali ya. orang yang tiduran di depan kan dia dalam posisi kelaparan, ketika melihat pemilik tuan rumahnya makan pun dia terlihat ingin merasakannya juga. Bisa disibukkan orang tersebut pun merasakan kelaparan, dia belum makan, dan seharusnya si pemilik tokonya itu, atau kita bisa jadikan kita semuanya harus lebih peka, kita juga harus saling membantu gitu Ustaz. Kita harus peka kalau ada Betul orang yang sekali. belum makan, dia dalam kesusahan, kita tolong dia semampu kita. Apalagi apabila kita mampu, kita harus tolong dia. Dan sungguh keterlaluan dan bahkan bisa jadi dosa kalau kita mampu untuk menolong dia tapi kita malah nggak menolong dia, bahkan membiarkannya terlantar gitu. Apalagi ketika orang yang Betul kita sekali. tolong adalah orang yang baik dan berniat baik untuk kita. Dan kemudian pelajaran yang kedua, walaupun seburuk apapun orang memperlakukan kita, sejelek apapun orang memperlakukan kehidupan kita, sejahat apapun perlakuan orang lain kepada kita, sebaiknya kita jangan sampai membenci orang tersebut. Kalau bisa kita tunjukkan akhlak baik kita berbuat baik kepada orang tersebut, sebagaimana Rasulullah demikian ketika beliau dicaci, dimaki, dizolimi, bahkan sampai terancam mati oleh orang-orang, namun Rasulullah menunjukkan akhlak baiknya sehingga akhirnya pun orang lain yang akhirnya luluh, sehingga akhirnya balik mencintai Rasulullah. Begitu pula kita meneladani sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ada orang yang berbuat Bagus jahat, sekali. maka kita balas dengan kebaikan. Ketika orang lain melakukan kezaliman, maka kita balas dengan kasih sayang. Ibaratkan api yang ketika orang lain menjadi api, maka kita menjadi air. Kita dinginkan dia, kita buat dia menjadi menyayangi kita. Cukup Ustaz.
Baik, tepuk tangan buat Mas Oh, Bisma. luar Allahumma biasa. shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, Muhammad. luar biasa, Sat. Anak seperti dengar tausiah tadi, Sat. Betul sekali Mas Bisma. Terima kasih. Semuanya sudah diungkapkan oleh Ya. Mas Bisma sebenarnya. Kita sudah tutup nih acaranya ini. Iya, luar biasa banget, Sat. Luar biasa Mas Bisma. Baik. Ya, begitu teman-teman sekalian ya. Terkait dengan akhlak kita kepada orang lain, yaitu akhlak berarti ketika kita berhadapan dengan orang lain adalah menghargai. Ingat kata-kata menghargai. Adapun adabnya sekali lagi berbeda-beda. Tadi dikatakan sama Mas Bisma, adab seorang yang punya toko kepada yang orang gila itu nggak seharusnya begitu. Jangan lihat sampelnya begitu ya kata Mas Bisma. Tapi lihat manusianya. Kan kita lihat seringkali ngelihat orang gila di pinggir jalannya. Jangan kita lihat orang gilanya, tapi lihat kemanusiaannya kata Imam Ali. Manusia kamu dengan orang lain itu ada dua. Entah saudaramu dalam seagama, nah kita ngelihat orang lain itu ada dua. Entah saudara kita sedalam satu agama, yaitu sama-sama muslim, mengucapkan dua kalimat syahadatain, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, atau siapa? Atau sama-sama manusianya. Nah manusianya itu ada di situ orang kafir, ada orang gila bahkan, pokoknya selain orang muslim, begitu ya Mas Bisma. Jadi ketika kita melihat orang misalnya gila tadi, jangan buru-buru menjudge tadi apa. Kamu suka pipis di tokoku ya, padahal yang ketika dilihat di kamera ternyata yang pipis bukan dia, orang lain. Dia justru menghalangi orang lain supaya pipis misalnya. Kenapa dia tidur di toko tersebut? Justru karena dia menghalangi orang lain untuk merampok, menjaga toko tersebut. Nah, si tukang toko baru sadar kalau tokonya itu justru diselamatkan oleh si tukang gila. Kita juga demikian nanti. Kita baru akan sadar akan kesalahan-kesalahan kita saat kita apa? Saat kita di alam kubur. Kenapa? Karena ketika kita di alam kubur, kita baru sadar, oh, ternyata niat si fulan berbuat itu kepada kita ternyata baik ya. Begitu ya. Betul ya, Mas Hussein? Nah, saat ini kita banyak hal-hal yang tidak kita ketahui di balik niat seseorang. Hanya semata saja. Oleh karena itu, yang paling penting bagi kita saat ini adalah berbuat baik semampu kita. Jangan lihat covernya saja, kata Mas Bisma. Tapi kita lihat kemanusiaannya. Tadi kata Mbak Safinatun Najah masih bingung dia. Mungkin teman-teman yang di sini juga masih bingung. Kenapa? Kok Rasulullah kenapa Rasulullah kok makannya jegang? Nah, kalau kita belajar dari sini, dari kajian sore ini, maka kita bisa menyimpulkan, oh ternyata akhlak dengan adab berbeda, begitu ya. Akhlak itu lain, adab itu juga lain di sisi lain. Tapi adab dengan akhlak saling melengkapi, begitu. Adab itu berbeda di satu tempat dengan tempat yang lain, tapi akhlak itu semua sama. Nah, akhlak itu di sini makanya menghargainya di sini, menghargai orang lain, karena tema kita adalah menghargai orang lain, maka akhlak kita saat ini tema kita adalah menghargai orang lain. Jelas ya? Adapun adab bagaimana kita menghargai orang lain, adab bagaimana kita menghargai orang lain juga berbeda-beda. Tadi saya singgung, adab kita menghargai orang lain di Iran itu dengan tidak senyum misalnya, kalau di Indonesia dengan senyum begitu ya. Mbak Silvilah misalnya dengan senyum kepada Mas Hussein, tapi jangan ya kalau Mbak Silvilah dengan Mas Hussein masih setara, nanti dikira ada sesuatu. Misalnya Mbak Silvilah dengan orang yang lebih tua nggak apa-apa senyum. Begitu ya Mbak Silvilah? Baik. Mas Bisma, bisa dipahami perbedaan antara akhlak dengan adab. Baik, slide selanjutnya mungkin waktunya nggak begitu banyak ya. Waktunya tinggal sedikit lagi, 15 menit lagi, kita nggak bisa membahas semuanya. Mengapa menghargai itu penting? Yang pertama, membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Ya tentu karena ketika kita
menghargai orang lain, maka secara otomatis hubungan kita dengan orang lain itu tentu akan baik. Yang kedua, mengurangi konflik dan meningkatkan kerjasama. Teman-teman sekalian, mengurangi konflik dan meningkatkan kerjasama itu di antara hal yang sering kali kita jumpai di antara kaum muslimin. Kenapa? Konflik pertama kali muncul itu saat Rasulullah itu wafat. Jelas ya? Begitu Rasulullah wafat, kaum muslimin berkonflik. Ada yang pro sana, ada yang pro sini. Akhirnya timbullah dua madhab besar. Yang satu madhab ahli sunnah, yang satu madhab ahlul bait, pecinta ahlul bait. Jelas ya? Nah, dari situ ini adalah sifat menghargai, kurangnya sifat menghargai satu dengan yang lain. Nah, pertanyaan besarnya bagi kita, sifat menghargai itu perlu dilandasi dengan ilmu. Jelas ya? Ini tuh titik yang paling penting di sini. Menghargai itu perlu dengan ilmu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sebagian sahabat yang tidak mendengarkan bahwa al-khalifatu min ba'di, bahwa kekhalifahan setelahku adalah Ali, padahal Rasulullah sudah menyampaikan beberapa kali, tapi tetap saja ada sahabat yang tidak mendengarkan kalimat Rasulullah ini, hadis Rasulullah ini. Oleh karena itu dia bingung. Loh, ini Sayyid Abu Bakar mulia, Ali juga mulia. Nah, karena nggak ada ilmu terkait dengan hadis dari Rasulullah, maka dia akhirnya bingung milih yang mana. Nah, karena bingung ini, Ali masih muda, Abu Bakar sudah tua. Dari sifat penghargaan saya kepada orang lain, kita harus mengutamakan yang lebih tua. Jelas ya? Nah, menghargai saja tidak cukup, harus disandari dengan ilmu di sini. Jelas? Nah, mengurangi konflik dan meningkatkan kerjasama itu juga demikian. Yang ketiga, silakan dilanjutkan. Membantu menciptakan lingkungan yang positif di sekolah dan rumah. Tentunya kalian kalau menghargai dengan dasar ilmu tadi itu nggak akan ada yang namanya bully-bulian, nggak akan ada yang namanya anak dihukum sama orang tua atau sebaliknya orang tua dimarah-marahin sama anak. Di sini ada nggak adik-adik yang memarahin orang tua? Insya Allah Maksudnya tidak Insya Allah nggak ada ya, Mas Husin, semuanya anak baik Insya Allah di sini. Baik. Amin, Ustaz. Ketika kita menghargai orang lain, tentu membantu menciptakan lingkungan yang positif baik di sekolah maupun di rumah. Yang keempat, menghargai orang lain membuat kita juga dihargai. Ini yang paling penting, yang keempat, yaitu nilai karma, teman-teman sekalian. Kalian pernah dengar itu karma itu apa? Karma ini ya, teman-teman sekalian, yang sering kali kita jumpai dan sering kali kita temui buat diri kita tanpa kita sadari. Ingat, dalam tanda kutip besar, tanpa kita sadari. Itu namanya karma. Mungkin karena waktunya sudah mepet, saya teruskan saja ya, Mas Husin ya. Ustaz. Baik, terima kasih. Jadi karma, teman-teman sekalian, yang keempat tadi itu, kalau kita yang keempat tadi, ingat kalau kita tidak menghargai orang lain, membuat diri kita juga tidak dihargai. Itu sudah sangat jelas. Dan ini seringkali dihadapi oleh kita sendiri maupun orang. Kalau misalnya kita ke suatu tempat nggak dihargai, ingat, mungkin ada sesuatu yang kita lakukan yang membuat orang lain juga tidak menghargai kita. Baik, yang slide berikutnya, bagaimana menunjukkan sikap menghargai. Yang pertama tentunya mendengarkan orang lain tanpa memotong pembicaraan. Nah, ini seringkali nih, baik saya di kelas, baik saya di konferensi misalnya. Tapi kalau konferensi, pernah saya mengadakan kegiatan workshop ya. Tapi kalau kegiatan workshop, alhamdulillah semua pesertanya bagus. Tapi kalau di kelas seringkali
anak-anak saling memotong pembicaraan yang satu, Pak, Ustadz, misalnya ini tanya, yang ini belum dijawab, yang lainnya menjawab, tanya lagi, Ustadz. Nah, itu kurang bagus. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sopan dan ramah. Nah, ini kalau Jawa tadi Mas Mas yang dari Karangploso sudah tahu bahasa Jawa ada yang kromo halus, kromo inggil. Nah, bahasa Jawa itu punya tingkatan. Nah, kita pakai bahasa yang paling tinggi, yang paling sopan begitu. Yang ketiga, menghormati perbedaan pendapat dan pandangan. Sementara yang keempat, menjaga sikap dan perilaku yang baik di hadapan orang lain. Ini sudah sangat jelas, nggak perlu saya jelaskan lagi sepertinya. Dan yang terakhir, slide terakhir, ada satu pertanyaan mungkin buat teman-teman sekalian. Oke, ini ada hadiahnya nggak, Mas Hussein? Ada, Sat. Alhamdulillah hari ini ada. Ada door prize-nya nggak? Ada, Sat. Jadi nanti itu ada 3 Oke. hadiah, Sat. Satu untuk yang jawabannya paling Oke. bagus, dan 2 untuk yang 2 penanya Oke. terbaik, Sat. Oke, baik. Silakan. Mungkin ini yang jawab terbagus ini, refleksi bagaimana kita menghargai orang lain. Pikirkan satu tindakan sederhana yang dapat kalian lakukan hari ini untuk menunjukkan penghargaan kepada orang lain. Terserah. Bisa kepada bapak dan ibu, bisa kepada adik, bisa kepada kakak, atau bisa kepada guru atau ustadz. Silakan. Izin Ustaz. Langsung Mas Bisma ini. Silakan Mas Bisma. Mas Bisma nggak apa-apa ya, Mas Aduh. Hussein ya? Oh ya, biar Mas Tapi Hussein yang menentukan. jawabannya diringkas ya, Mas Bisma ya. Soalnya kita mungkin ntar ada jawaban dari para peserta yang lain. Singkat. Oke, terima kasih. Oke, singkat. Tindakan itu tidak Singkat, baik. tindakan itu bisa kita lakukan, salah satunya untuk kepada orang tua, kita menunjukkan kepatuhan kita kepada orang tua, begitu pula dengan guru. Apa Ustaz? Oke, patuh Mas Hussein. Menurut Sikap berbakti lah, Pak. realnya Mas Bisma, sikap realnya. Kalau patuh kan nggak contoh. Sikap realnya misalnya apa? Misalnya ketika orang tua bilang, baik Pak, baik Ibu, atau gimana sikapnya Mas Bisma untuk menunjukkan kepatuhan itu? Ketika Contoh orang tua realnya. ketika orang tua meminta saya melakukan sesuatu, maka dengan refleks saya harus melakukannya, meninggalkan apapun itu yang sekiranya bisa ditunda dulu, Ustaz. Jadi diutamakan panggilan orang tua sebagai bentuk penghargaan Oke. yang kita kepada mereka. Oke, jelas sekali. Baik. Gimana Mas Hussein, yang lain lagi? Oke, ada yang mau menjawab lagi? Buat yang malu, boleh tulis di kolom komentar. Kita kasih batas sampai jam 17.26. Ayo nih, cepet-cepetan nih. Oke. Ini Mbak Fatimah Zahra Al-Hadi sudah kembali, Mas Hussein. Mungkin ada jawaban. Oh iya, boleh kepada saudari Fatimah Zahra Al-Hadi kalau mau menjawab. Atau Mbak Fazahra ini senyum-senyum dari tadi, kayaknya banyak jawaban Mbak Fazahra. Hanya menyiapkan pertanyaan saja, Ustaz. Ingin bertanya saja, baik. Gimana, waktunya sudah mau habis, Mas Hussein? Mungkin lanjut sesi tanya jawab saja. Oke, Mas Muhammad nih sudah on mic-nya. Belum di setting. Kita bisa menghargai, misal di lingkungan masyarakat, kayak misal tetangga, kita bertemu tetangga, kita menyapa dengan misal monggo kalau bahasa Jawanya, atau apa namanya, dengan senyum, menghargai, bentuk menghargai sama masyarakat. Oke, dengan kalimat monggo kata Mas Muhammad Fadil. Berarti orang Jawa ini Mas Muhammad Fadil ya? Ya, yes. Oke, sama-sama orang Jawa, Mas Fadil. Saya juga Jawa. Ya. Mas Fawas Hussein juga Jawa tadi. Baik, yang lain silakan. Izin menjawab, itu banyak yang kolom komentar sepertinya Mas Hussein. Iya nih, Sat. Ada satu Sat dari Silvilah Az-Zahra. Ana izin bacain, Sat ya. Dan mungkin ini jawaban terakhir, Sat, menutup. Baik. Baik.
izin menjawab pertanyaan dari Ustadz. Menurut saya, tindakan yang menunjukkan menghargai orang lain yaitu ketika tadi pada saat Ustadz mengajak berbicara atau interaksi dapat langsung kita respon dengan bahasa yang baik dan sopan. Nah, itu Ustadz jawabannya. Baik, ini terkhusus untuk Zoom ini masuk sekali ini. Untuk Zoom bagus, paling bagus nih jawaban untuk Zoom nih, real untuk saat ini begitu. Begitu ya, Mas Hussein kayaknya dari semua jawaban yang ada ini yang paling menarik nih, soalnya terkait langsung dengan Zoom ini. Jadi ketika saya Zoom langsung merespon, bagus itu jawabannya. Betul ya, setuju yang lain gimana? Kalau sesuai dengan Mas Hussein saja penentuannya. Semuanya bagus, jawabannya semuanya bagus, tapi terkait dengan keadaan kita saat ini yang online, itu bentuk penghormatan kepada orang lain adalah dengan langsung merespon diantaranya. Baik. Gimana Mas Hussein, langsung tanya apa selanjutnya, sesi tanya jawab mungkin. Di sini sudah maghrib teman-teman sekalian. Mas Fawaz Hussein di Karangloso sudah maghrib belum? Belum, Zat. Di sini belum maghrib. Mungkin satu pertanyaan terakhir kali, Zat. Dan pertanyaan penutup, setelah itu kita akhiri. Baik, ada yang mau bertanya? Saya Ustaz. Tadi Mbak Fazara tadi yang mau tanya. Oke. Ya. Izin bertanya. Ya, silakan. Bagaimana tanggapan silakan. Terhadap orang yang kurang atau tidak menghargai kita, padahal kita sendiri sudah menghargai orang itu sendiri. Dan ini kasus ini sering terjadi, apalagi di sekolah Ustaz. Kayak kerja kelompok, padahal aku udah ngerjain semua tugasnya, malah dibilang beban. Nah, apakah tindakan itu harus itu loh? Apakah kita harus membuat nggak mau balas kebaikannya atau tidak menghargai padanya atau gimana? Oke, betul sekali. Baik, langsung saya jawab ya Mbak Hussein. Mas Hussein. Iya, Zat. Baik, terima kasih Mbak Fazahra. Baik. Untuk menjawab hal ini, karena saya mungkin kasih cerita buat kalian. Sebagai penutup sekalian, cerita terkait dengan Rasulullah. Ada namanya Al-Hakam. Al-Hakam ini punya anak Marwan. Marwan ini nanti pada zamannya setelah Husain dipenggal, dia yang memperluas Bani Umayyah. Jadi setelah Bani Umayyah kan setelah Yazid membunuh Husain, itu Bani Umayyah mau runtuh. Benar ya? Yazid setelah membunuh Husain itu dibenci semuanya. Nah, timbullah Marwan. Nah, Marwan ini dari kalangan Bani Umayyah juga. Dia menghidupkan kembali Bani Umayyah, yang menyelamatkan Bani Umayyah istilahnya. Nah, Marwan ini punya ayah. Ayahnya namanya Hakam. Hakam ini, teman-teman sekalian, perhatian di sini, Hakam ini satu zaman dengan zaman Rasulullah, hidup di Madinah. Nah, siapa Hakam? Hakam ini adalah orang yang suka menghardik, suka mencerca Rasulullah. Rasulullah kurang apa kepada orang lain? Termasuk diantaranya Hakam ini, teman-teman sekalian. Hakam ini, Masya Allah, termasuk sahabat berarti ya, dia langsung bertemu dengan Rasulullah. Nah, apa yang dilakukan Hakam kepada Rasulullah? Dia suka mempercandai, tapi bercandanya keterlaluan. Bercandanya itu dengan niat menghardik, kayak teman-temannya tadi, temannya Mbak Fazara mungkin. Mbak Fazara sudah baik sekali kepada teman-temannya, tapi teman-temannya yang kurang ajar, malah dikatain bebal tadi ya Mbak Fazara. Baik, misalnya seperti itu. Nah itu beban. Saya dengarnya bebal. Baik, dikatain beban. Baik, padahal Mbak Fazahra sudah melakukan hal yang luar biasa. Nah, Rasulullah apa yang dilakukan? Rasulullah tetap menghormati Al-Hakam. Bedanya di sini teman-teman sekalian. Kita kan harus mencontoh sikap Rasulullah, yaitu untuk selalu menghormati apapun yang dilakukan orang lain kepada kita. Bedanya kita dengan Rasulullah di sini titik jawabnya. Rasulullah itu melakukan segala sesuatu dengan wahyu, sesuai dengan wahyu.
Nah, wahyu turun kepada Rasulullah untuk mengeluarkan hakam ini, dikeluarkan dari Madinah. Nah, akhirnya hakam ini yang sukanya. Jadi Marwan ini kalau Rasulullah datang ke masjid, dia Marwan itu di belakangnya Rasulullah. Jalannya persis dengan Rasulullah. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan menghardik, bikin lucu-lucu begitu. Orang lain supaya ketawa, ingin mengetawakan Rasulullah gitu. Jelas ya? Kita sering begitu, meniru gaya seseorang dengan ingin apa? Dengan ingin menghardik orang tersebut atau buat bercanda sekalipun. Nah, ini Rasulullah ditegur. Dirinya sudah ingin memaafkan si hakam, tapi langsung turun dari Allah supaya mengeluarkan hakam dari Madinah. Akhirnya hakam ini dikeluarkan dari Madinah. Kapan hakam dikembalikan lagi? Di saat zaman Utsman bin Affan. Jadi sudah berapa lama itu? Zamannya Abu Bakar nggak berani mendatangkan hakam. Zamannya Umar nggak berani mendatangkan hakam. Zamannya Utsman, nah Utsman ini membuat kebijakan-kebijakan yang di luar nurul, di luar nalar. Di luar nulur. Kata Mbak Fazara langsung ketawa. Di luar nulur, ya Mbak. Jadi zaman-zaman Rasulullah ada kebijakan-kebijakan yang Rasulullah pernah mengeluarkan hakam nih, Utsman berani nih. Utsman berani mendatangkan hakam yang nyata-nyata di zaman Rasulullah diusir oleh Rasulullah itu sendiri. Akhirnya mengapa Utsman akhirnya dibenci oleh hampir seluruh kaum muslimin hingga dia terbunuh? Di antaranya karena itu. Jelas ya? Intinya apa Mbak Fazara? Intinya kita tetap menghormati orang lain. Orang lain tersebut nanti akan ada hukumannya tersendiri. Dan Allah akan ada sebaik-baik skenario. Benar ya Mas Bisma ya? Allah sebaik-baik skenario. Kita berbuat baik, Allah lah yang sebaik-baik skenario. Nanti entah temannya Mbak Fazahra bisa nggak lulus SPNTB atau apa ini? Istilahnya sekarang apa? STN apa Mbak Fazahra? Oke, itu apa istilahnya lah, saya lupa sendiri. Saya berkali-kali menghafal tapi nggak ingat itu. SNTB apa gitu. Pokoknya untuk lulus kuliah misalnya. Nah, Mbak Fazara nanti dengan ujian semacam ini insya Allah gampang masuk kuliahnya. Jalur undangan bahkan, jalur prestasi atau undangan. Lulus SNMPTN-nya dengan lancar. Insya Allah dipermudah dengan karena apa? Dengan sikap Mbak Fazara kepada teman yang lainnya. Dan ingat tadi, ketika kita tidak menghormati orang lain, siap-siap karma tadi itu. Ini titik yang keempat, kita akan menghadapi karma itu. Jelas ya? Jelas insya Allah. Sampai di sini cukup kayaknya Mas Husin ya. Alhamdulillah Ustaz. Syukran. Baik. Baik, sebagai penutup atau gimana silakan ditutup Mas Husin. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz atas semua maklumatnya tadi. Baik, Alhamdulillahirabbil alamin kepada seluruh peserta yang insya Allah aktif-aktif semua nih Ustaz ya, walaupun nggak mau on kamera. Ya, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah, kita ucapkan terima ini kegiatan kasih. online yang mengasihkan nih kali ini. Amin Ustaz, walaupun tadi ada sedikit masalah sinyal Ustaz ya. Ya, minta maaf sekali, saya minta maaf, putus sambung dari sinyalnya. Oke. Sebelumnya untuk seluruh peserta yang hadir, boleh diisi dulu list absensinya ya. Jadi tadi udah dikirim di kolom komentar itu list absensi yang bisa kalian isi di situ. Kemudian juga untuk selanjutnya ini, kalian yang masih ingin mengikuti kegiatan-kegiatan dari Dana Mustadafin terkait akidah, akhlak, fikih, life skill, soft skill, dan masih banyak lagi, kalian pokoknya jangan lupa untuk follow Instagramnya Dana Mustadafin dan ikuti info terbarunya. Oke, di sini udah di spoiler duluan nih. Jadi ada 3 orang yang mendapatkan hadiah terbaik ya. Baik, pertama ada Saudara Siti sebagai jawaban terbaik. Kemudian ada Saudara Fazahra sebagai penanya terbaik. Kemudian ada Saudara Abbas, siapa ini? Saudara Bisma, Bisma. Saudara Bisma sebagai penjawab teraktif. Selamat ya untuk semuanya. Oke, kita tepuk tangan dulu. Oke, biar tetap semangat nih, terus kita ada kenang-kenangan. Boleh ya buat semua yang hadir, kita on cam dulu dong, kita mau ambil foto kenang-kenangannya.
Boleh dong semuanya on cam, terakhir-terakhiran dong. Ayo Ayo, kita boleh mau ambil dong. foto nih. Boleh saudara Safinatun aja, Ahmad Rozi. Wih, langsung on cam semua Zat di akhir Zat. Alhamdulillah Oke Zat ya. semua, Masya Allah. Kita langsung kenal wajah-wajah cantik-cantik dan ganteng-ganteng semuanya. Oke. Alhamdulillah. Oke, udah belum semua nih Zat. Boleh Oh iya, kepada bawahnya belum. Syahzanan peserta Muhammad Mahdi, Sarah Tarihah. Oke, semuanya on cam ya. Oke, tadi dulu aku cek dulu nih, udah semua belum? Ayo, tinggal dikit lagi nih. Umi Tinggal dikit lagi Salama, nih. Dede, Intan Maulida. Oke, ayo kita mau ambil dokumentasinya dulu. Oke, mungkin pertama-tama kita formal dulu kali fotonya ya. Oke, sesi fotonya akan dipimpin oleh Kak Divisi Pendidikan dari Dana Mustadafin. Silakan Kak. Oke. Kita akan sesi foto bersama ya. Kalian hitung sampai 3. Smile terbaik. Ayo, silakan. 1, Smile 2, terbaik. 3. Ayo, smile terbaik. Oke, slide yang berikutnya. Masih ada yang off kamera. Silakan dibuka dulu kameranya. Oke, senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Oke. Silakan, Oke, Husen. terima kasih Kak. Ya Allah, gak terasa ya udah sampai akhir. Mungkin kita semua juga harus sudah siap-siap salat maghrib ya. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan dari pihak Dana Mustadafin untuk semua peserta yang telah hadir, juga kepada Ustadz yang telah memberikan kita banyak maklumat tadi lah. Kita jadi tahu nih perbedaan antara akhlak dan adab, apa sih itu perbedaannya. Terus juga tadi ada ayat Al-Quran, Kulu ashrobu, wala tusrifun, dan masih banyak lagi. Oke, jadi intinya di sini yang paling ini ya, ini tips dari aku, kita sharing-sharing aja. Biasakan untuk selalu mencatat. Aku juga mencatat loh tadi. Dan selain mencatat, kita juga harus membiasakan untuk mempraktekannya. Jadi nggak sia-sia apa yang tadi udah dijelaskan oleh Ustadz Harun Badri itu selama hampir 2 jam untuk memberikan kita maklumat-maklumat tadi. Jadi sayang kalau misal kita cuma tahu ilmunya, tapi kita tidak mempraktekannya. Benar kan, Sat ya? Betul sekali, Masya Allah. Oke. Mungkin ini saja dan saya selaku MC sekali lagi pamit undur diri, dan kami dari pihak Dana Mustadafin juga mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau kehilafan yang terjadi atau berlangsung tanpa disadari maupun disadari. Mungkin mari kita bersama-sama akhiri acara pada kali ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.